pengumuman, kegiatan kita sudah mulai akan seperti biasa. Saudara, saya percaya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kami sudah puasa 40 hari dan saya percaya pandemi untuk Bintan sudah diputuskan. Amin. Ya. Lalu sedikit informasi, bulan depan tanggal 7 ada kegiatan persekutuan sekaligus 40 hari ayah saya akan dibuat di tempat ini. Ya, akan dibuat di tempat ini. Jadi makanya saya sudah mulai chat ya saudara, plafon walaupun masih sedikit, saya sudah mulai coba-coba untuk ini merapikan supaya pas acara itu gereja kita sudah kelihatan bagus karena hamba-hamba Tuhan akan hadir dari seluruh Bintan maupun ada dari luar kota, dari Batam. Itu saja pengumumannya. Baik, kita masuk ke tokoh seri silsilah Yesus, anak dari Daud, yaitu Salomo. Saya kasih judul Salomo hati yang bercabang. Biasa orang bilang lidah bercabang, tapi ini hati bercabang. Kita tahu Salomo adalah, Alkitab bilang sebelum Salomo tidak ada raja sepintar dan sekaya dia. Dan setelah Salomo juga tidak ada seorang raja yang sepintar dan sekaya dia, meskipun Raja Brunei. Enggak, saya sudah sampai di depan istana Brunei, betul. Ada emas-emas yang ditaruh di sana. Tetapi saya tidak mendengarkan bahwa pinggannya, sendoknya dari emas. Salomo dia punya sendok makan, semua perabotnya itu dari emas. Dan Alkitab jelas bilang ini raja paling kaya sebelum dia dan setelah dia tidak ada. Dan raja yang paling berhikmat, paling pintar, dia Salomo. Tapi dalam kepintarannya, dalam hikmatnya, ternyata ada tersimpan hatinya itu sebenarnya sudah enggak benar. Saya akan kasih bukti-bukti firman nanti saudara bisa lihat. Mari kita baca dulu 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1. Perhatikan baik ini. 1 Raja-Raja ini awal dari bercabangnya hati Salomo. Perhatikan, 1 Raja-Raja 3 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Lalu Salomo menjadi menantu, stop. Menantu siapa? Firaun ini orang mana? Mesir. Pertanyaan saya, Tuhan izinkan enggak seorang Israel, seorang Ibrani menikah dengan orang kafir? Tidak. Sampai di sini saudara mulai jelas ya. Untuk poin yang satu ini, Salomo sudah cacat. Sama-sama bilang cacat. Salomo sudah enggak benar. Ini awal dari hatinya mulai bercabang. Nanti saya kasih buktinya kenapa dia menikah. Dia kawin dengan anaknya raja, putrinya Firaun. Dan bukan cuma Firaun punya putri, banyak yang dia ambil. Ya, nanti saya akan kasih bukti-buktinya. Saya baca terus, sama-sama kita ikuti. 2, 3. Raja Mesir, ia mengambil ya, itu agak longgar. Boleh ditampilkan lagi? Sambil tunggu ya saudara. Ya, cepat Niko. Satu Raja-Raja pasal 3. Startnya agak lama kalau udah mati begini. 1 Raja-Raja pasal 3. Oke, saya baca. Saudara bisa buka di Alkitab saudara. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud. Sampai ia selesai mendirikan istananya di rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Jadi saudara, sebelum dia bangun rumah Tuhan, dia sudah ambil istri. Dan istrinya ini anak Firaun. Bisa ditampilkan. Anak Firaun. Oke, baik. Sebelum Salomo ditawari Tuhan untuk minta hikmat. Ya kan? Salomo kan dia mimpi, Tuhan datang, betul ya? Kalau tadi malam Buga mimpi, ada iblis mau bunuh saya. Mau bunuh, Buga punya pakaian tuh begitu.
Saya ngeri-ngeri sedap kalau dia udah dengar begitu. Ada satu lagi, kemarin kita ketemu orang, ya, sedikit kesaksian. Waktu papa saya mau meninggal kita berdoa, Tuhan kasih nongol kata, satu. Dan betul itu terjadi. Satu kata, minggu. Papa saya nggak lewat minggu ternyata. Ya, dia meninggal hari Sabtu. Nah itu pakainya bugem, saya nggak punya penglihatan seperti itu. Tuhan nggak kasih. Saya paling ngeri aja kalau dia udah bilang. Kemarin kita ketemu satu orang, dia bilang, kok orang ini saya lihat Tuhan kasih nongol 2 tahun, apakah karena umurnya tinggal 2 tahun atau dia akan sakit 2 tahun. Saya bilang, kamu kalau udah ngomong gitu saya ngeri-ngeri aja, saya bilang. Mudah-mudahan janganlah. Itu pakaian. Nah Salomo itu Tuhan jumpa lewat mimpi. Nah mimpinya apa? Tuhan kasih tahu, kamu mau minta apa? Pilih. Saya udah pernah sampaikan itu ya. Kebanyakan kita kalau ada film-film Aladin, jin Aladin turun, hei kamu mau minta apa? Aku kasih. Aku minta rumah yang besar. Jin bilang enak aja, aku aja tinggal di Ceret. Engkau minta rumah yang besar. Nah, tapi Tuhan kita tidak seperti itu ya kan. Salomo Tuhan tawari, lu mau minta apa? Salomo minta apa saudara? Hikmat. Dia nggak minta kekayaan. Tapi kita belajar, kita baca, waktu dia minta hikmat, Tuhan kasih kekayaan, Tuhan kasih bonus. Amin. Saudara jangan cari dulu kekayaan, cari hikmat. Hikmat itu adalah firman Tuhan, kebenaran firman. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Jadi Salomo minta hikmat, Salomo sudah kawin dengan putri Firaun. Sebelum dia minta, ditawari oleh Tuhan, ternyata dia sudah mulai bercabang sebenarnya ini. Dia tahu itu enggak boleh, tapi dia mulai bercabang loh saudara. Mari kita buka ayat yang ke-12 dari 1 Raja-Raja pasal 3, 12 sampai 13. Saudara bisa perhatikan di depan sini, saya baca pelan-pelan. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Ini setelah dia minta ya, dia tawarin, Tuhan tawarin. Kamu mau minta apa? Sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh apa? Hikmat dan pengertian. Karena Salomo dia nggak mau minta kekayaan, dia bilang kalau aku kaya nanti aku sombong, kalau aku miskin aku bisa menghujat engkau. Berikan aku hikmat, hati yang bisa menimbang-nimbang. Ya, sehingga sebelum engkau, kata Tuhan, tidak ada seorang pun seperti engkau. Ini kata Tuhan. Kemudian apa? Dan sesudah engkau, takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, nih dia, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu, takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Sekali lagi, Pak Gem ingatkan, saya ingatkan, jangan fokus minta kekayaan. Tapi fokuslah minta hikmat yang daripada Tuhan. Maka Tuhan akan kasih bonus, dia akan kasih kekayaan juga kepada engkau. Ayat 14, perhatikan. Saya mau saudara perhatikan ayat 14. Sama-sama yuk baca. 2, 3. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang stop. Ini peringatan Tuhan secara halus yang pertama. Tuhan itu sudah tahu Salomo itu bercabang. Karena dia sudah mengambil istri dari anak Firaun. Putri Firaun. Tuhan udah tahu dan Tuhan peringatkan secara halus. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara. Kadangkala teguran kepada kita itu Tuhan pakai cara halus. Katakan cara halus. Jangan sampai cara halus engkau nggak dengar Tuhan main kasar loh. Saya kemarin sampaikan, saya kasih ayat kepada Pak Ahok. Ketika kita berdosa, Tuhan sendiri yang tekan kepala kita. Daud dia nggak akui dosanya, Tuhan ji'i. Tuhan kaki ji'i, bopiang mau dikai-dikaian, ya kan? Nah, Tuhan kasih teguran yang halus, Tuhan kasih peringatan, jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud,
maka aku akan memperpanjang umurmu. Ini sebenarnya peringatan kepada Salomo. Tuhan bilang kalau engkau tidak bercabang sungguh-sungguh, aku akan memperpanjang umurmu. Jika engkau fokus ke ayat 4 ya. Allah sedang memperingati Salomo untuk tidak bercabang hati. Karena Alkitab bilang jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Sebenarnya kata-kata kalimat-kalimat jika engkau, Tuhan sementara suruh Salomo, koreksi dong bro. Koreksi dong brother. Lu sudah ambil salah. Orang Manado bilang, so salah ambil mai tuangana. Sudah ambil salah istri. Jika engkau, dia mulai bercabang. Berikut. Namun Salomo apa? Doa saya, jangan ada di antara saudara yang tidak memperingat. Yang apa? Mengindahkan maksud saya. Jangan ada di antara saudara yang tidak mengindahkan teguran Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, setiap hari saya berdoa untuk saudara. Betul? Betul? Yang beston pagi ya. Mau ludah saya habis, saya berdoa. Saya minggu lalu kasih kesaksian. Papa saya dia hidup, dia berdoa, dia doakan seluruh jemaat Pancur. Ada 300-an. Nama di otaknya dia sebutkan begitu seperti minum air. Kita 50-an aja. Tapi saya mau beritahu. Saya bisa doakan engkau. Tapi kalau engkau tidak mengindahkan peringatan Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah nggak pakai cara halus untuk memperingatkan engkau. Tuhan sudah pakai cara kasar. Kata Peramli, main kasar engkau. Ya, saudara ngerti ya? Berikut, kita lihat. Lihat ini. Karena awalnya dia sudah bercabang hati mengambil istri anak Firaun. Sekarang kita lihat. Tuhan sudah tegur, kasih teguran tadi ya. Di pasal yang ke-3. Ayat 14 Tuhan sudah tegur, udah peringatkan kalau jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, maksud Tuhan, hiduplah seperti ayahmu, jangan sampai dicondongkan hatimu kepada berhala karena engkau sudah mengambil seorang istri yang bukan dari kaummu, ya sudah mulai bercabang. Nah sekarang Salomo enggak patuhi apa peringatan Tuhan, malah makin dalam jatuhnya. Saya mau beritahu kepada saudara, peringatan Tuhan yang halus jikalau engkau enggak berubah, engkau bisa jatuh kepada hal yang lebih besar. Sekali lagi, ketika Tuhan memperingati engkau sesuatu, Tuhan memperingati engkau dengan cara yang halus, lalu engkau enggak berubah, hati-hati. Tuhan akan izinkan engkau masuk ke dalam persoalan yang lebih besar lagi. Tuhan tolong kita, saya berdoa, semua kita waspada kepada Tuhan, waspada terhadap peringatan-peringatan Tuhan. Mumpung Tuhan masih pakai cara halus. Katakan amin. Kita lihat Salomo. Pasal 11 ayat 1 sampai ayat 10. Agak panjang. Kita baca pelan-pelan. Saudara bisa perhatikan di depan. Bisa lihat di screen depan. Kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Tadi cuma satu. Putri Firaun ya. Dia ambil. Sekarang di ayat 11, ketika tadi pasal 3 Tuhan peringati dia enggak indahkan. Itu orang Pancur bilang, juking tua juking tua daripada kui katanya. Nih sekarang dia. Karena dia enggak mau dengar apa kata Tuhan, dia lebih besar dari setan ini katanya. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Terus 1, 2, ya. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Stop. Kalau saudara mundur baca kisah raja-raja Samuel, perhatikan. Ini Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Itu adalah nama bangsa, nama suku, nama bangsa yang diperangi oleh Daud. Sampai di sini saudara ngerti? Ini bangsa yang jadi musuh Israel. Kok bisa anaknya kawin dengan orang-orang ini? Nanti saya jelaskan ya. Nanti saya jelaskan. Berikut.
Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan apa? Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Kenapa saya suka tegas bilang, carilah pasangan hidup yang seiman. Supaya apa? Jangan sampai kasus ini terjadi. Salomo akhirnya hatinya bercabang, lalu bukan cuma itu, dicondongkan hatinya menyembah kepada berhala itu loh. Anak-anak muda, carilah anak-anak Tuhan yang seiman, yang akan sama-sama hidup, datang sama-sama beribadah kepada Tuhan. Amin. Lihat, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan, perhatikan, pertama cinta kepada putri Firaun. Yang kedua, bercabang bukan dengan putri Firaun, tapi semua putri. Nah, ayat 3, perhatikan, saya sudah mau bahas ini. Kenapa dia sampai pergi menikah dengan orang-orang yang notabene-nya adalah bangsa musuhnya bapaknya, yang diperangi bapaknya, Daud. Ayat 3 dijelaskan. Yuk sama-sama baca. 2, 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum apa? Saudara ngerti nggak kenapa dia ambil kaum bangsawan? Ngerti nggak? Nggak ngerti? Saudara tahu? Kenapa ini Salomo sampai ambil dari kaum bangsawan? Saya lanjut dulu ya sebelum saya jelaskan. Dan 300 gundik, 1000 loh. 700 istri, 300. Kalau dia gilir satu malam ketemu satu, berapa lama kemudian dia datang kembali? 3 tahun setengah. Mungkin istrinya, dia udah bingung, ini yang keberapa ya? Namanya pun dia udah lupa kali ya. Iya, 3 tahun setengah baru ketemu loh saudara. Ini Salomo memang hebat dia. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, nah ini dia, perhatikan. Istri-istrinya itu apa? Mencondongkan hatinya kepada. Saya bersyukur. Waktu Bapak saya hembuskan nafas terakhir, saya bilang begini, terima kasih Tuhan. Terimalah nafas hidupnya, terimalah rohnya. Dan ayahku telah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Kerinduan kita, kalaupun Tuhan angkat kita, kita mati dengan memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Amin. Alkitab bilang di hari terakhirnya, apa tuh? Pada waktu Salomo sudah apa? Tua, sudah mau mati. Istri-istrinya apa? Mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Udah bercabang, gimana sepenuhnya. Allahnya seperti Daud ayahnya, demikian Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon. Dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Saya baca terus nanti saya akan jelaskan. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan, sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem. Dan bagi Molok, dewa kejijikan, sembahan bagi Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Udah bertolak belakang loh. Tadi Tuhan bilang kalau engkau dengarkan baik-baik, maka umurmu akan kuperpanjang. Dan Tuhan peringatkan lagi, nanti kita baca ada janji Tuhan. Aku akan mempertahankan kerajaan ini selama-lamanya untuk engkau, kata Tuhan. Untuk keturunanmu. Tapi lihat ini. Salomo sudah berbalik. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel. Yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Saudara, sudah 2 kali Tuhan tampakkan diri. Enggak ada efek. Ya,
apalagi yang Tuhan tidak tampakkan diri. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Perhatikan. Alasan Salomo mendua hati. Saudara tahu? Saya mulai masuk ya. Saya mau terangkan tadi. Mengapa Salomo mendua hati, bercabang hati? Lalu karena dia bercabang hati ya. Kenapa dia bercabang hati? Dia ambil ini 700 istri dari kaum bangsawan. Kaum bangsawan, saya mau tekankan kaum bangsawan. Tadi saya sudah jelaskan, dia ambil musuh-musuh bapaknya, punya orang. Raja-raja itu punya anak-anak. Untuk apa? Alasan Salomo menikah dengan kaum bangsawan untuk apa? Kepentingan keamanan negeri. Ia memakai trik-trik politik. Saya catat seperti itu. Saudara ngerti maksudnya? Saya mau tanya, keamanan dari siapa? Dari siapa? Dari Tuhan. Alkitab bilang begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia engkau membangunnya. Jikalau Tuhan, bukan Tuhan yang menjadi pengawas kota, sia-sia orang yang mengawasinya. Betul? Keamanan itu dari Tuhan. Harusnya Salomo memberikan hidupnya Tuhan. Semuanya ayahku setelah perangi. Sekarang kerajaanku aku taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa kerajaanku akan aman. Aku berserah sungguh-sungguh. Tapi Salomo tidak mempercayai janji Tuhan. Dia pakai trik-trik politik kotor. Saya sebut trik-trik politik kotor. Dengan cara apa? Mengawini putri-putri dari bangsawan. Supaya apa? Terjadi kolaborasi. Terjadi relasi. Saya sebut lagi dengan bahasa yang lebih ekstrim. Salomo memperadukan rohani dan duniawi. Ada banyak orang Kristen seperti itu. Betul? Banyak orang Kristen di dunia zaman digital. Berbisnis. Kolaborasi. Rohani dan rohana. Saya pakai istilah rohani dan rohana ya. Ya nggak bisa saudara. Salomo. Dia menikah, dia kawin, dia berani langgar perintah Tuhan. Enggak boleh kawin dengan orang-orang kafir. Tapi demi untuk tujuan politiknya supaya aman. Ya kan? Kalau dia kawin dengan putri Firaun kan enggak mungkin Mesir mau serbu dia, betul? Kalau dia kawin dengan orang Het, enggak mungkin orang Het mau serbu dia, enggak mungkin. Saya ingat berapa tahun yang silam ya, waktu adik saya menikah, tahun 2014, tahun 2012 kalau nggak salah, saya sempat pulang Manado, karena saya capek sekali, saya bawa mobil, saya tabrak tenda orang mati, saudara. Orang mati ya, di Manado tuh ditaruh tenda di tengah jalan, jam 2 malam, jam 2 apa setengah 3, saya udah capek sekali, saya menghindar motor, saya tabrak itu tendanya. Orang-orang untung mayatnya udah dikebumikan. Wah, waktu mereka keluar, mereka mau pukul, mereka tanya, kamu dari mana? Saya bilang, sorry, saya orang Tombatu, kampung papa saya. Namanya Kecamatan Tombatu Mundung. Saya orang Tombatu Mundung. Orang ini, satu kampung kita. Dia nggak jadi pukul saya, karena satu kampung. Gitulah kira-kira Salomo. Dia ambil istri dari musuh. Supaya apa? Musuh jangan serang dia. Sampai di sini saudara ngerti. Dia menikah, dia kolaborasi. Rohani dengan duniawi. Penyembahan yang sesungguhnya, dia kolaborasi dengan penyembahan berhala. Nggak bisa loh saudara. Hatinya mulai bercabang sehingga Tuhan marah. Dia punya visi sudah salah. Salomo menikah dengan kaum bangsawan untuk kepentingan keamanan. Dia lupa Tuhan yang memberikan keamanan. Dia memakai trik-trik politik. Saya mau pesan buat para bisnismen. Berbisnislah sesuai dengan kebenaran firman. Karena berkat Tuhan yang menjadikan engkau kaya. Amin. Sedikit kesaksian. Saya nggak mau ambil kesaksian dari yang luar. Waktu Pak Amai sempat telepon saya waktu saya di Pancur ya. Pak Gem gimana? Saya bilang saya lagi on the way mau pergi beli peti. Karena kami persiapkan untuk papa saya. Dan kami pergi. Saya lihat itu peti
kayu keledang katanya. Iya ya, keledang ya. Udah bagus. Ini yang 20 punya. Orangnya orang Chinese-nya. Ini jijak hoi ho. Mokse ni apa wei pak. Jadi wakoi siang hoi. Dia bilang begitu siang hoi wakoi. Saudara, waktu dibawa ke pancur bukan jijak ho, capoi ho. Bapak saya punya tangan sampai begini loh. Terlalu kecil. Dia tipu saya. Saya mau bilang sama saudara, kalau berbisnislah benar. Waktu jemaat panggil saya, Don, ciki kai mensi keledang ya cala ini. Mana keledang wane kuang? Dia bilang. Mana keledang punya kayu seperti ini. Dan ini mensi jicap ho. Itu kan kami punya jemaat pancur itu rata-rata tukang. Jadi dia termasuk Pak Hansen punya bapak itu. Mereka ukur gitu. Bukan 20 punya 18. Le konang kalau dia bilang. Saya cuma bilang begini. Baca nih lah. Aom ko ika nanti Tuhan berurusan. Hehehe. Nanti Tuhan berurusan. Padahal itu orang saudara yang tukang jual peti sudah kongpiang. Matanya pun tinggal sebelah. Tapi masih nipu-nipu. Saya bilang aduh Tuhan Yesus. Tuhan mau bikin apa lagi tuh orang. Ya. Ini yang saya mau ingatkan. Berbisnislah sesuai dengan kebenaran firman saudara. Amin. Jangan kolaborasi. Jangan. Keadaan dunia kita hidup ini miring. Tapi hidupmu jangan miring. Amin. Pak Gem selalu kasih ilustrasi. Pisang itu ditanam di sampah. Tapi dia tetap rasa pisang bukan sampah. Amin. Tuhan bawa engkau hidup di Bintan. Banyak sampah-sampah dosa di sana. Tapi tetap tegaklah sebagai sebatang pisang yang mengeluarkan cita rasa yang enak. Katakan amin. Bilang sama teman kiri, kamu pisang bukan sampah, bilang. Ya, saya cuma ilustrasi aja loh saudara ya. Oke, baik. Artinya Salomo tidak sepenuhnya mempercayai janji Tuhan terhadap hidup dan kerajaannya. Kita cek janji Tuhan. Yuk kita cek. Apa itu janji Tuhan? Janji Tuhan. Kita cek. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Kita cek. Saya kalau sudah dapat janji Tuhan, saya nggak pernah goyah saudara. Saya mau bilang sama saudara. Tadi malam saya jam 6 lewat dengan Bugem pergi ke Uban. Saya bilang, Ma, kamu lihat, lintas barat sudah ditimbun-timbun. Di dekat rumah Yesi, sana simpang sudah mau dibangun pompa bensin. Ya kan? Saya bilang ini indikasi di mana Tuhan sementara genapi janji Tuhan kepada saya bahwa daerah ini akan diberkati. Betul? Tuhan kasih penglihatan kepada saya bahwa ini akan jadi kota modern dan sementara tergenapi loh saudara. Maksud saya kalau Tuhan sudah sampaikan sesuatu janji kepada saudara, jangan pernah goyah. Salomo Tuhan sudah pernah kasih janji tapi dia goyah. Kita cek janji Tuhan. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Sama-sama kita baca. 2, 3. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian. Ini perkataan Tuhan kepada Daud. Bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkit keturunanmu yang kemudian. Siapa itu? Salomo. Anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaan. Mantap enggak janji Tuhan? Mantap ini janji Tuhan. Aku mengokohkan kerajaan. Artinya musuh enggak bisa goyah. Enggak bisa pecahkan ini kerajaan. Tapi sayang ini anak Salomo enggak percaya janji Tuhan loh, saudara. Dia pakai trik-trik politik untuk menjaga keamanan kerajaannya. Tuhan marah loh. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tuhan sayang engkau, Tuhan pakai rotan loh engkau. Tapi waktu Tuhan pakai rotan cepat berbalik. Kalau Tuhan sudah pakai rotan engkau enggak berbalik, sama seperti Salomo hancur. Kerajaannya akhirnya terpecah. Tuhan tolong kita ya. Tuhan tolong kita semua. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Janji Tuhan loh. Saul kuhilangkan. Tapi untuk Daud Tuhan bilang Tuhan gak hilangkan. Yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Bagi saya kalau Tuhan ada janji begini cukuplah. Tuhan janji akan kokoh, siapa sih mau lawan kalau Tuhan di pihak kita? Amin.
Alkitab bilang jika Allah di pihak kita nggak ada yang bisa lawan kita. Pertanyaannya terbalik. Jikalau Allah melawan engkau, siapa mau bela engkau? Betul? Kalau Tuhan bela kita, siapa mau lawan kita? Tapi kalau Tuhan lawan le di tiang ai bela le. Leki Hotman Paris Hutapea yang pengacara kondang itu pun bopiang. Amin. Bilang Tuhan pembela saya. Tuhan bukan lawan saya. Amin. Jangan sampai Tuhan lawan kita loh. Tuhan bela kita. Lihat janji Tuhan 1 Tawarik 17 ayat 12 sampai ayat 11 sampai 12. Kita baca lagi. 2, 3. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan taktanya untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan dah luar biasa loh. Tapi Salomo hatinya bercabang. Dia nggak percaya janji Tuhan ini. Sehingga dia pakai trik kawin dengan keturunan bangsawan yang musuh kerajaannya. Supaya kerajaannya aman. Mengenai engkau, Tuhan peringatkan lagi loh ini. Tadi di pasal 3 Tuhan peringatkan sama Salomo dengan halus. Sekarang peringatan Tuhan yang kedua. Di Raja-Raja pasal 9 setelah Salomo membangun bait Allah. Tuhan datang mengenai engkau. Sama-sama baca lagi. Jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu. Dengan tulus hati dan dengan benar. Dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapanku dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu. Dengan berkata keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu. Dan pergi Pasal berapa tadi? Sorry. 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. Mari kita pergi ke sana karena tunggu ini lama. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang ke-4. Ya, saya terus baca ayat 5. Maka aku akan meneguhkan takhta kerajaan atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sendirian di antara segala bangsa. Dan rumah ini menjadi reruntuhan sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini. Perhatikan saudara. Tuhan sudah janji peringatkan kembali. Mengenai engkau Tuhan bilang. Kalau engkau sungguh-sungguh. Cabut dulu baru pasang. Yang sebelah sana mungkin. Manual saja mungkin. Mengenai engkau, jikalau engkau sungguh-sungguh. Ayat 7, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang di hadapanku. Oke. Nah saudara lihat. Salomo bercabang hatinya. Akhirnya apa? Kalau saudara baca terus. Zaman Salomo memerintah, kerajaan Israel terpecah dua. Kenapa? Karena hatinya sudah
sudah bercabang. Saya mau beritahu, saya mau tutup khotbah saya siang ini. Jangan ada saudara yang tidak mempercayai janji Tuhan. Jangan ada jemaat Eagle yang hatinya bercabang. Waktu engkau percaya kepada Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Katakan amin. Sama-sama katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Para pemusik maju ke depan, kita baca ayat-ayat terakhir. Yosua 1 ayat 7. Kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jauh-jauh sebelum Salomo hidup, Tuhan sudah peringatkan kepada Yosua, pemimpinnya. Sebelum ada Daud, sebelum ada Saul, sebelum ada Samuel, ada Yosua, pemimpin Israel. Tuhan sudah ingatkan, jangan bercabang hati. Jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa? Engkau berhasil dan beruntung. Amin. Lalu Yakobus ingatkan kepada kita. Yakobus 1 ayat 8. Yuk baca sama-sama. Ini ayat-ayat tentang hati yang bercabang. 2, 3. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Katakan amin. Kalau percaya Tuhan, jangan pernah mendua hati. Percaya sungguh-sungguh. Tuhan akan buat engkau berhasil. Ayat yang terakhir. 2, 3. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang... Tuhan peringatkan dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Jangan ada yang mendua hati. Kalau punya cinta pun jangan ada yang mendua hati. Amin. Dulu Ibu Gembala menikah dengan saya 50-an. Tempo hari sempat 75 sama seperti saya. Sekarang sudah turun 65. Tapi dia tetap kekasih saya. Dia tetap saya cinta. Itu artinya nggak boleh mendua hati. Pak Hensen Bulina, saya punya doa. Ya, Pak Hensen Bulina, saya punya doa. Tuhan memberikan engkau anak. Nah nanti Pak Hensen jangan kaget, nanti dia melar loh saudara. Tapi tetap cinta dia sebagai istrimu. Amin. Ya, jangan mendua hati loh saudara. Amin. Ya puji Tuhan. Ada juga yang ngandung makin langsing itu ya belajar sama Bu Lina itu sama Bu Mena itu. Yang langsung langsing ya Bu Sukarti juga itu ya. Nah itu Bu Aina juga itu sudah 2 anak masih langsing. Tapi mau dia melar, mau dia kecil, tetap jangan mendua hati. Tuhan marah. Amin. Amin saudara, kita jagalah hubungan kita. Amin. Cekcok itu biasa tapi harus selesai. Jangan mendua hati. Pesan saya, jangan mendua hati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Ada lagu yang saya request. Via ada ketik nggak di situ? Tadi pagi Bugem ada nyanyi ini lagu. Coba bisa ditampilkan, saya lupa-lupa. Ini lagu lama. Bisa ditampilkan nih kok. Kita belajar sama-sama, ini lagu lama. Saya juga sudah agak lupa-lupa. Kalau nggak lihat teksnya, saya agak lupa. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doamu. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan, sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doamu.
Tuhan.